Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Ibnu Sina, Wali Kota Banjarmasin, mengajak seluruh warga Kota Banjarmasin dan siapapun berada di kota ini. Saat ini virus corona sudah mewabah. Oleh karena itu pastikan kita semua menggunakan masker dalam keseharian kita. Menggunakan masker adalah dalam rangka melindungi diri kita dan melindungi orang lain. Orang lain menggunakan masker untuk melindungi dirinya dan melindungi kita dari penyebaran virus ini. Jangan anggap enteng dengan virus corona karena dia cepat penyebarannya dan bisa menimpa siapa saja. Pastikan dengan PHBS, pola hidup sehat, bersih dan sehat, mari kita lawan virus corona penyebarannya di Kota Banjarmasin. Mulai dari kita sendiri dan juga diikuti oleh orang lain. Tetap semangat, tetap berolahraga, tetap mencuci tangan dengan baik dan gunakan masker dalam beraktivitas sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Dr. Haja Siti Wasilah, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin telah berupaya untuk menghimpun sejumlah sumber daya yang ada di antara warga Kota Banjarmasin, berbagai elemen masyarakat Kota Banjarmasin untuk bersama-sama melakukan gerakan pembuatan masker kain. Pemakaian masker yang kita ketahui bersama sudah disampaikan oleh berbagai ahli bahwa dia termasuk upaya yang bisa mengurangi penularan COVID-19. Dan ini semuanya tentu saja membutuhkan partisipasi kita semuanya. Alhamdulillah sampai dengan hari ini Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin telah menghimpun dana Rp163.450.000 dan itu setelah kita upayakan untuk menghasilkan sekitar 15.000 lembar masker, dan upaya ini akan terus kita lakukan. Upaya pembuatan masker kain ini dengan melibatkan sejumlah elemen masyarakat, para pelaku usaha kecil menengah, dan sekaligus ini menggerakkan ekonomi masyarakat kita pada kondisi serba terbatas saat ini. Oleh karena itu, saya mengajak bahwa seluruh elemen masyarakat terus berpartisipasi melakukan upaya pembuatan masker kain, membagikannya, sekaligus juga kampanye kepada siapapun yang sehat, yang sakit, ketika terpaksa keluar rumah, pastikan untuk memakai masker. Mudah-mudahan segala upaya yang kita lakukan ini bermanfaat dan diiringkan berkah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini Presiden sudah menetapkan Indonesia itu adalah saat ini kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Dan di Banjarmasin sudah dinyatakan juga oleh pemerintah sebagai daerah yang bisa menularkan atau local transmission. Nah, kondisi saat ini karena di Banjarmasin orang yang tertular COVID-19 itu tidak hanya bersumber dari orang luar, tetapi juga berasal dari orang Banjarmasin itu sendiri. Sehingga karena COVID-19 ini tidak ada obatnya sampai hari ini, sehingga bagaimana caranya kita memberantas atau mengatasi, memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Kemarin sudah dibuat kebijakan Bapak Wali Kota Banjarmasin untuk membagi-bagikan masker ke seluruh warga di Banjarmasin. Nah, pembagian masker yang dilakukan oleh Wali Kota dan tim penggerak PKK itu bertujuan adalah untuk melindungi masyarakat itu sendiri agar bisa memutus mata rantai penularan COVID-19 itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa COVID-19 itu menular adalah melalui droplet yang terhirup oleh orang lain. Nah, sehingga cara yang sangat murah dan efektif untuk kita menghindari, membatasi untuk tidak tertular COVID-19, maka gunakanlah masker. Dengan kita memakai masker, otomatis kita tidak akan menghirup droplet yang keluar dari mulut orang lain. Nah, sehingga manfaatnya luar biasa. Nah, karena Banjarmasin tadi adalah daerah yang sudah bisa menularkan, sehingga siapapun yang keluar dari rumah saat ini harus memakai masker. Ya, harus memakai masker, dan itu sangat bermanfaat sekali untuk menjaga dirinya
agar tidak membawa virus yang ada di luar ke rumahnya. Jadi kita himbau kepada warga masyarakat, manfaat memakai masker ini sungguh sangat luar biasa karena itu sangat efektif. Kemudian lakukanlah dengan disiplin, terus-menerus menggunakan masker selama kita dalam kondisi kegawat daruratan COVID-19 ini. Jadi selain itu ya kami ingin menghimbau kepada masyarakat pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan ini, yaitu menghindari orang-orang yang dari luar dari Banjarmasin untuk tidak masuk ke Banjarmasin lebih dahulu. Begitu juga yang dari Banjarmasin hendaknya jangan keluar dari daerah, sehingga kita akan bisa mudah untuk mengatasi kegawat daruratan kesehatan masyarakat ini, khususnya COVID-19 ini, bisa kita bersama-sama untuk membatasinya. Dan tentu ini adalah hal yang sangat penting, sederhana tapi mudah untuk dilakukan. Selain itu juga kita himbau kepada masyarakat untuk rajin mencuci tangan. Karena apa? Karena penularan virus tidak kita sadari juga ada bisa melalui tangan. Tanpa sadar kita memegang mulut, tanpa sadar tangan kita memegang hidung, pegang mata, padahal kita tidak tahu bahwa tangan kita ada virusnya. Sehingga rajin-rajin mencuci tangan minimal 20 detik menggunakan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Saya kira inilah yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Lakukan secara terus-menerus dan jadikan sebuah kebiasaan dalam keluarga. Jangan keluar rumah kalau tidak ada kepentingan apa-apa. Karena apa? Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang barangkali kita belum tahu, mungkin dia adalah karier orang yang bisa menularkan virus padahal dia tidak memiliki gejala. Jadi penularan COVID-19 tidak hanya melalui pasien, tetapi bisa saja melalui OTG, orang tanpa gejala, yaitu orang yang kontak erat dengan pasien yang positif COVID-19 tanpa kita sadari karena dia tidak punya gejala. Sehingga lebih baik di rumah saja sampai nanti pemerintah memberlakukan kebijakan-kebijakan berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Rudiansyah, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini, kami IDI Wilayah Kalimantan Selatan mengajak seluruh Kalimantan Selatan, termasuk Kota Banjarmasin, di mana saya berada. Setiap keluar rumah, gunakan masker. Saat ini kita masih wabah atau pandemi virus corona COVID-19. Masker bertujuan untuk mencegah kita untuk tertular, atau bagi mereka yang memang membawa kuman tapi tidak bergejala untuk tidak menularkan ke orang lain. Sekarang memang sulit untuk mencari masker, tapi apapun yang bisa kita gunakan, kita gunakan. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Kalimantan penuh dengan rotan, tapi sekarang sudah mulai berkurang. Mau tidak mau kita menggunakan akar saja. Masyarakat harus tahu ini. Banyak sekali contoh-contoh masker, dan jangan salah juga menggunakan masker yang seharusnya digunakan oleh para tenaga kesehatan, tapi kita gunakan. Ini adalah contoh masker-masker yang saya akan tunjukkan. Pertama adalah masker N95. Ini diperuntukkan untuk para petugas medis atau kesehatan yang sedang menangani pasien. Ini memang sangat-sangat rapat sekali dan sulit untuk ditembus oleh kuman atau virus tersebut. Ini sebaiknya tidak digunakan oleh masyarakat luas kecuali memang keluarga terdekatnya terinfeksi. Ya. Dan ini penggunaannya juga cukup susah ya, karena begitu rapat tertutup sehingga bernapas pun agak sulit. Dilonggarkan karetnya dulu, kemudian setelah dia longgar baru dikalungkan ke wajah kepala. Kemudian ditekuk bagian yang kerasnya sehingga ini rapat sekali, tidak tembus oleh kuman virus. Kemudian berikutnya adalah masker yang banyak sering dipakai oleh orang-orang juga, yaitu masker bedah sebenarnya, surgical mask. Ini memang dipakai juga oleh tenaga medis untuk menahan supaya tidak menularkan dan ditularkan.
Setiap masker ini terdiri dari 3 lapis, yaitu bagian dalam, bagian tengah, dan bagian luar. Ingat, ini ada 2 permukaan, yaitu permukaan luar dan permukaan dalam. Yang permukaan luar itu lipatannya harus terbalik seperti ini. Jadi melipatnya adalah ke bawah, jangan dibalik. Kalau dibalik maka dia akan menampung setiap ada yang datang. Jadi harus begini posisinya. Pakai begini dan ditekukkan atasnya di hidung. Tertutup. Lapisan permukaan luar ini menahan supaya tidak tembus baik itu cairan, darah ataupun air, ya. Kemudian lapisan tengah itu menyaring mikroorganisme supaya tidak tembus. Jadi pori-porinya. Dan bagian dalam itu menyerap keringat, cair-cairan atau ludah orang yang menggunakan. Sehingga bagi mereka yang memang terinfeksi, yang bisa menularkan, kalau menggunakan ini maka mencegah dia untuk menularkan ke orang lain. Dan bagi orang yang menggunakan, maka dia akan mencegah supaya tidak tertular atau tembus, karena bagian permukaannya tadi bisa tidak ditembus oleh air. Dan di dalamnya mikroorganisme juga tidak bisa lewat. Kemudian masker lain lagi adalah masker yang juga banyak dijualan di luar, yang sifatnya adalah mencegah debu sebenarnya, dan juga beberapa organisme yang agak besar. Lumayan untuk mencegah ya penularan mungkin dalam jarak yang agak jauh. Ini yang bisa mungkin kita gunakan. Yang terakhir ini adalah masker yang umum di luaran, yaitu masker kain biasa. Kalau tadi dari bahan yang spons, jadi dia memang lebih cenderung ringan dan tidak terlalu bisa menyerap kuman atau menangkal kuman. Nah, untuk kain itu juga pori-porinya besar. Jadi diharapkan kalau kain minimal 2-3 lapis. Diharapkan pun di dalamnya kalau bisa untuk memasukkan misalnya apakah itu tisu, apakah itu mungkin kain lagi. Ini paling tidak mungkin tidak 100% bisa mencegah kita untuk tertular. Tapi dari beberapa penelitian bisa mengurangi bahkan sampai 70% untuk mencegah terjadinya penularan virus corona atau COVID-19. Jadi kami mohon kepada seluruh masyarakat, gunakanlah masker untuk saat ini setiap keluar rumah, baik itu bekerja maupun keluar untuk membeli makanan dan sebagainya. Gunakan masker dan seminimal mungkin untuk bertemu dengan orang lain dalam jarak dekat. Inilah yang disebut dengan social distancing atau physical distancing, di mana kita menjaga jarak masing-masing supaya pada saat orang tersebut berbicara seperti saya ini, maka percikan-percikan ludahnya yang tidak terlihat dari mata itu tidak sampai terisap oleh orang yang di sekitarnya yang berdekatan. Sehingga jaga jarak sekitar 1 bahkan 2 meter akan mengurangi penularan tersebut. Ditambah kalau kita menggunakan masker tadi, maka yang menggunakan pun tidak akan tertular secara langsung. Yang bicara pun tidak langsung juga menular karena akan tertahan di masker ini. Marilah kita cegah penularan ini supaya tidak semakin banyak yang menjadi korban. Pertama juga kami mohonkan buat masyarakat supaya sadar ini sehingga tidak bertambah teman-teman sejawat kami yang juga menjadi korban. Karena sampai saat ini sudah lebih 25 orang tenaga medis, baik itu dokter gigi, dokter spesialis yang meninggal untuk di Indonesia karena virus corona COVID-19. Sekali lagi saya menghimbau seluruh masyarakat untuk selalu menggunakan masker. Khususnya bagi mereka yang berobat pun sebaiknya menggunakan masker, sehingga mencegah untuk menularkan ke orang-orang sekitarnya
apalagi dokter-dokternya yang didatengin atau perawatnya. Juga apabila ada di sana yang kebetulan juga sakit, dia juga tidak tertular karena menggunakan masker. Jangan anggap remeh bahwa virus corona COVID-19 ini hanya ada di televisi, hanya mendengar dari cerita-cerita saja, tapi sudah ada di hadapan kita, di sekitar kita, dan ternyata sudah banyak memakan korban yang sudah meninggal karena virus ini. Untuk di Kalimantan Selatan sudah ada memakan korban. Sampai hari ini ada 3 yang meninggal karena COVID-19. Masyarakat yang mampu dan bisa untuk mencegah penularan ini dan penyebaran ini kepada seluruh masyarakat yang lain. Kami mohon, bantulah kami, para tenaga medis, para petinggi-petinggi masyarakat, para petugas-petugas kesehatan lainnya, dan juga para pemimpin-pemimpin daerah untuk bisa mencegah, menekan penyebaran ini sehingga virus corona COVID-19 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan seluruhnya Indonesia juga mampu kita tekan dan kita cegah. Bersama kita bisa, bersatu kita akan melawan COVID-19. Salam sehat selalu dari Dr.